tokoh masyarakat dan sekalian tokoh agama untuk penyebaran agama Islam yang ada di kampung. Kita menghargai sejarah atas perjuangan beliau, bakal kembali kepada Sang Holik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, ikuti kami untuk lebih lanjut mengenang atau mengenalkan Syekh Ali Ridho ini kepada masyarakat melalui salah satu narasumber saudara atau keluarga dari Syekh Ali Ridho. Yang saya tahu nenek, Syekh Ali Ridho ini dulunya, yang setahu nenek aja nek, ini sosok Syekh Ali Ridho menurut nenek gimana di kampung ini dulunya? Begini, dulunya kan mengajar agama Islam. Iya, mengajar suluk-suluk. Oh, suluk. Suluk orang sini lah. Ada anaknya dulu kerja dulu di kantor merah. Iya. Itu situ. Jadi dia di situ. Jadi kemarilah dia menyebarkan ini suluk-suluk ini. Orang sini hampir tapi udah habis lah yang tua udah. Itulah disinilah dia mengapa itu suluk-suluk itu. Jadi dibilang anaknya itu udahlah di sana lah. Orang ini kampung ini suka tetap di sini. Jadi dapatlah mama. Adalah saya. Kalau di sini sudahlah mamanya ini semua. Nggak ada orang lain ini anak-anak adiknya ada. Sampai yang belakang itu Belakangnya ada adiknya begitu itu. Jadi nek Syekh Ali Ridho wafat kan di tahun 1947. Nenek itu kira-kira umurnya udah berapa? Waktu itu? Waktu itu masih kecil lagi nek ya. 8 tahun. 8 tahun ya nek ya. Gitulah belum sekolah. Tahu lah orang dulu sekolah kan. Jadi kalau menurut cerita dari kakak-kakak nenek itu, Syekh Ali Ridho ini dulunya pejuangkah atau hanya untuk syiar agama di kampung ini nek? Pejuang ya nek? Dulu di sini, di rumah ini udah ingat itu dibikin markas apa? Markas lah rumah-rumah lah untuk pejuang ya nek ya? Untuk merebut itu begitulah. Itu ingat kali aku nggak dikasih aku turun ke bawah latihan orang itu lumpur latihannya aku ingat lumpur pelornya. Oh pelor lumpur bukan pelor asli latihan. Oh latihan. Jadi yang dibawa tapi udah meninggal pula. Berapa orang dibawa dari sini dulu? Sungai Ular katanya. Di Sungai Ular. Melawan Belanda apa itu? Memang dibawa dari sini. Memang dia lah ngurus partai pun dulu udah ingat itu. Berarti termasuk Syekh Ali Ridho ini ketua untuk berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satunya di kampung ini nek ya. Jadi pemirsa, usia nenek ini 83 tahun. Waktu gencar-gencarnya Syekh Ali Ridho memperjuangkan Republik Indonesia ini, ternyata nenek ini masih berumur 8 tahun. Jadi kita mengambil ceritanya dari kakak-kakaknya atau abang-abangnya nenek ini tersebut. Jadi pemirsa, Allah alam ya, sekilas kita menyingkapi bahwasanya Syekh Ali Ridho ini memang betul-betul pejuang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk melawan penjajahan Belanda ya. Iya. Oh, gitu. Aku ingat itu kalau sudah nanti ada itu waktu-waktu rapat di rumah di luar turunkan kursi dulu. Rumah kami dulu nggak di sini, di situ. Jadi ya itu makanya ini bekas markas itulah. Markas yang direbut latih-latihan itulah. Jadi pemirsa, rumah ini dulu tempat markas ya, markas pejuang Syekh Ali Ridho. Dan rumah aslinya dulu agak sisi ke depan sampingnya sedikit. Orang itulah. Udah rumah orang sekarang. Jadi Syekh Ali Ridho ini wafatnya apakah sakit, apakah
pernah ketangkep oleh Belanda atau gimana? Enggak, sakit. Tapi sakitnya enggak lama. Cuma demam-demam sedikit terus dibilangnya kata mama yang cerita. Jadi pemirsa, Syahri Ridho ini pokoknya kena sakit ya. Sakit. Nah, jadi kita sudah jelas. Artinya kita merdeka tahun 1945 dan Syahri Ridho ini wafat 1947. Artinya merdeka Indonesia tahun 45, 3 tahun berarti 2 tahun ya. 2 tahun Syahri Ridho wafat. Jasanya luar biasa. Sudah mau masuk dulu telepon. Zaman dulu kan nggak begini kan, nggak ada. Udah mau masuk dia pasang mangkuk-mangkuknya di situ udah dipasang. Terus dia meninggal nggak jadi. Jadi kalian berjuang menyebarkan agama Islam dengan cara buka suluk itu tadi. Iya. Buka suluk lah. Tapi memang itulah, memang ikutlah dia melatih-latih orang yang mau melawan entah Belanda entah apa lah itu. Jadi Nek, menurut cerita dari abang-abang nenek, senjata Syahri Ridho ini apa Nek? Kebesarannya dulu Ya, enggak ada. Senjata dulu banyak, tapi begini ceritanya. Saya ingat itu tongkat gitu banyaknya ditangkap situ ke saya kira-kira itu. Satu enggak nampak. Nek satu pun nggak ada dapat Enggak ada. peninggalan dari. Enggak ada. Oh gitu. Tapi contoh-contohnya tongkat, pedang. Tongkat iya. Tongkatnya dulu banyak itu. Ada lagi foto dulu. Foto masih baru. Jadi anak abang saya itu ada di Medan. Jadi deh katanya lah minta ada gambar Ato. Ada aku bilang. Buka apa? Begini, kupotokanlah, kubesarkan nanti sama bunda katanya. Tahu-tahu dia sampai sana meninggal. Kutanya orang itu nggak ada, aduh susah. Jadi nenek nggak ada nyimpen wajah Syahri Ridho, nggak ada sama sekali. Itulah diambil orang itu dipinjamnya katanya mau dibesarkannya. Oh gitu. Duduk dia begitu main tongkat, aku masih terbayang dia. Jadi Nek, yang di makam itu kan ada 2 Nek, itu Mama mama kandung saya. Memang dibilangnya dulu, aku nanti kalau aku meninggal ya di samping ayah kau lagi. gitu ya Nek ya. Ada lagi? Rumah apa dulu masjid di samping rumah kami. Oh, masjid. Memang di situ dia nyulukkan di rumah. Terus meninggal dia, ya dipindahkan gitulah. Itu Nek kan ada di sana tuh kayak Said ya. Ada hubungannya nggak ada ya, maksudnya nggak ada maksud muridnya kayak Said muridnya ada nggak gitu? Hubungan pelajaran lah dulu. Yo, ayah udah nggak ada ya nggak tahu. Dia sudah orang baru itu. Berarti nggak. Bukan orang asli sini. Yang baru itu, baru. Cuma buka macam Solo juga di sana. Iya, baru itu. Ada hubungan ada. Nggak ada hubungan. Ya sekarang ya keluarga gitulah. Jadi Nek, kalau kesaktian dulu atau yang nenek tahu yang dengar itu apa Nek? Maksudnya kesaktian yang dalam artian ulama-ulama itu biasanya kan ada sakti-sakti atau ininya, apakah dia cuma mempelajari suluk sama perang silat aja atau ada yang lain Nek? Misal karomah dia gitu atau kesaktian yang pernah dengar Nenek? Enggak apa katanya. Tapi ini anak. Iya, coba. Anak jadi saya kenal. Iya. Ada dulu situ dia merasa dulu di sini karena kalau ayahku mau pergi, dia itu ngantar ngapa dia. Kesaktiannya kayak mana waktu itu? Yang tahu Nenek? Katanya gini. Coba. Kalau kan dulu kan nggak ada kereta, Iya. kan sepeda. Kalau digonceng katanya, macam mana kau rasa? Apa? Nggak kuat kau. Tahu katanya terus dirasa yang inilah ayah yang merasakan. Ringan nggak terasa katanya. Katanya. Apa sih dia? Jadi kalau ini jelas kalau tok itu. Itu. Oke pemirsa, untuk Itu tangan kanannya lah itu. Bawa kesaktian Syahri Ridho ini karomanya yang setahu nenek
Dari cerita dari anak-anaknya bahwasanya kalau Syekh Ali Ridho itu digonceng sepeda terasa kayak enggak gonceng gitu, terasa ringan sepeda itu tersebut. Tapi pemirsa, insya Allah kita akan berlanjut menanyakan tentang Syekh Ali Ridho dari sahabat-sahabat beliau lah nanti. Allah ya. Untuk Kang Ii, apa yang mau tanyakan kepada nenek tersebut? Kalau menurut saya adalah puas hasil dari ungkapan dari nenek ini. Kalau tidak satu lagi kita akan menanyakan dari salah satu sahabat mereka. Kita aja untuk Kang Haji, ada yang mau tanya untuk nenek ini? Nenek, Kalau ya, mohon maaf ya Nek, kita ulangi kembali, artinya biar jelas kan. Karena makam Syekh Ali Ridho ini kan orang tua kan, seperti ulama. Jadi kan kenapa beliau dikatakan ulama penyebar agama Islam? Jadi kok boleh tahu kegiatan-kegiatan dulunya itu setahu nenek apa gitu? Apakah hanya suluh aja apa gimana gitu? Maksudnya kegiatan. Nah, kegiatan misalnya ada zikiran, Ya, ada ini. Iya, itu aja lah. Datang dari apa nanti datang ada dulu itu di apa namanya itu yang dekat taman situ apa minyak itu ada Pertamina. di situ. Pertamina. Masih ingat namanya dulu. Itu udah lah. Abdul Muin ada dulu di situ dulu. Jadi kawannya lah. Setelah datang itu nanti itu entah apapun, tapi ada itu rapat-rapat sering di rumah, entah hari apa gitu, entah rapat apa ya nggak tahu lah. Tapi kurasa entah rapat agama, entah apa perang lawan apa. Iya. oh gitu ya. Jadi pemirsa, menurut informasi dari nenek, bahwasanya ada hari-hari tertentu untuk rapat. Kita nggak tahu rapat itu Iya. apa, zikiran atau ada wacana untuk penyerangan atau mendatangi musuh, strategi lah dikatakan untuk zaman sekarang, strategi perang. Mungkin ada beberapa pertemuan menurut informasi dari nenek ya pemirsa. Itu mungkin yang saya tangkap dari bahasa nenek. Pertanyaan ini, dulunya ini apa dulu Nek? Maksudnya atau sawah atau rawa atau apa? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua Nek, di zaman itu ada nggak dulu masa-masa partai komunis atau PKI itu? Nggak ada itu. Nggak ada. Ingat-ingat ah, Mas Umi. Mas Umi, ya, Tahu Mas Umi. partai lama itu kan. Karena Syekh Ali Ridho ini wafat tahun 47, PKI itu di 6 PKI baru lah. Saya pun udah punya anak. PKI enggak belum ada. Jadi enggak kita tanyakan itu ya, kita cut Jadi ya. lokasi ini Nek, kayak mana Nek? Nah, dulu lokasinya nek, Lokasi Maksudnya ini dulu kampung ini dulu. Nek. kampung ini dulu hutan. Hutan dulu nek ya. Ini enggak ada di hutan. Sawah-sawah lah. Kami di situ, satu orang di situ. Tapi ayahku ini memang agak apa? Cuman aku bilang kayak bersih itu. Rajin itu ada kerjanya nunggu muridnya, kadang-kadang datang. Kadang datang muridnya entah dari Medan gitu. Nah, dia bersih-bersih aja lah. Ada orang dua ikut kami dulu itu udah ingat juga lah. Nah, jadi itulah kalau nak minta tolong yang berat-berat itu yang ngerjakan. Kapan ada tamunya? Tamunya ini entah apa lah. Entah tamu apa pun tak tahu orang namanya lah, anak-anak kan. Ya. Jadi dulu hutan Nenek ya. Oke pemirsa, ya, Hutan ini. dulunya Harimau pun ada. di zamannya masih mudahnya Syekh Ali Ridho ini dulu di kampung ini hutan. Apakah itu juga karomah dari Syekh Ali Ridho? Karena hanya 2 orang yang membersihkan kampung sebesar ini. Dulunya hutan. Ada harimau ya juga. Jadi menurut informasi dari nenek ini kita nggak tahu siapa sosok 2 makhluk ini untuk membersihkan kampung ini.
Sehingga yang saya dengar juga Nek, katanya Belanda juga nggak berani masuk kemari ya Nek ya? Belanda nggak berani masuk kemari ya? Pernah Nenek dengar Belanda pernah masuk ini dulu? Masuk juga tapi cuma sedikit. Jadi itu dibilang orang itu ingat kalian itu nanti apa di masjid itu Quran dibukakan aja, nanti kalau enggak nanti disepainya gitu. Nah, jadi mamaku sibuk lah ngapain itu masuk tapi nggak jadi. Nggak jadi memang nggak jadi masuk ke sini ke rumah lah dibilang di rumah-rumah sana ada juga masuk sempat. Kalau tempat kami nggak jadi. Itu ingat aku tuh bilang orang itu udah apalah karena masjid di tempat kami samping rumah dulu masjid. Iya. Itulah tempat suruh-suruh itu. Iya. Jadi itulah salah satu karomah Syekh Lahiri Ridho ya, pemirsa. Ketika Belanda mau masuk ke masjid, tapi Syekh Lahiri Ridho menyuruh istri beliau untuk membuka Al-Quran. Jadi Belanda tuh nggak bisa masuk ke masjid ya. Itu mungkin salah satu karomah, karena menurut nenek tadi bahwasanya takutnya kalau jumpa Al-Quran di serak-serak atau dibuang oleh kaum Belanda. Memang begitu. Jadi tidak jadi ya. Tapi setelah Al-Quran itu dibuka, Belanda itu tidak berani masuk ke masjid tersebut. Itu salah satu mungkin karomah Syekh Lahiri Ridho dan almarhum istri beliau ya. Udah kira-kira pemirsa gimana? Kira-kira Kang Aji, Kang Ii ada yang mau tanyakan lagi? Ya, sudah jelas artinya di sisi Syekh Lahiri Ridho ini pejuang, ya di lain sisi beliau ini penyebar agama Islam yang sampai sekarang ini ya kita ini kan bisa kita jalankan. Ya mudah-mudahan beliau itu dilakukan kuburnya, ditempatkan tempat sisi Allah yang tempatnya sebaik-baiknya. Amin. Oke pemirsa, sampai di sini dulu wawancara kami dari Kumbang Jati 9 kepada salah satu anak dari Syekh Lahiri Ridho. Dan almarhum isi saya tadi lupa nama apa Nek? Enggak, yang almarhum yang di makam. Enggak, yang istrinya. Imah. Nama nenek? Masroh. Masroh ya. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu wawancara kami sama Nek Masroh. Ya mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dilapangkan rezekinya dan keluarganya. Yang paling utama adalah mari kita doakan bahwa Nek Masroh sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.